Oke, wes record ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Waalaikumsalam 5, warahmatullahi perwakilan dari kelompok 5 mau mempresentasikan rancangan fasilitas wudhu ramah disabilitas berbasis TRIZ atau TRIS. Untuk pendahuluan, slide pertamanya, Mas. Jadi pada slide pembuka ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat satu aktivitas yang sangat sederhana, rutin, dan sering kita lakukan, yaitu wudhu. Namun seringkali luput dari perhatian dalam aspek desainnya. Judul presentasi ini adalah perancangan fasilitas wudhu ramah disabilitas berbasis RIS. Judul ini menunjukkan bahwa fokus utama kajian saya bukan hanya untuk pada wudhu sebagai aktivitas ibadah, tetapi pada fasilitas fisik pendukungnya, khususnya bagi kelompok pengguna yang memiliki keterbatasan fisik. Melalui pendekatan TRIZ ini, yaitu metode pemecahan masalah secara sistematis dan inovatif. Rancangan ini diharapkan mampu menghasilkan solusi desain yang tidak hanya aman dan ergonomis, tetapi juga inklusif dan aplikatif untuk diterapkan di masjid maupun fasilitas ibadah lainnya. Dengan presentasi ini, saya ingin menunjukkan bahwa desain fasilitas ini ibadah juga merupakan bagian dari kepedulian sosial dan nilai kemanusiaan, bukan sekedar aspek teknis bangunan. Oke, pada pendahuluan ini kita akan menjelaskan itu merupakan syarat sah sebelum melaksanakan ibadah sholat. Artinya setiap muslim tanpa terkecuali harus mampu melakukan wudhu secara mandiri, aman, dan nyaman. Namun, dalam praktiknya fasilitas wudhu yang tersedia di banyak masjid belum mempertimbangkan keragaman kemampuan fisik penggunanya. Desain yang ada seringkali menyulitkan pengguna tertentu, seperti pengguna disabilitas, eh, lansia, dan disabilitas. Sehingga mereka membutuhkan bantuan orang lain atau bahkan menghindari penggunaan fasilitas tersebut. Padahal konsep aksesibilitas dan universal design seharusnya menjadi bagian dari fasilitas publik, termasuk fasilitas ibadah. Masjid sebagai ruang publik idealnya menjadi tempat yang ramah bagi semua kalangan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu diperlukan sebuah pendekatan perancangan yang tidak hanya mengandalkan kebiasaan atau estetika semata, tapi juga berbasis analisis masalah dan solusi inovatif yang dalam penelitian ini menggunakan metode TRIZ. Slide ketiga, Mas. Slide ketiganya, Mas, latar belakang. Sudah. Oke, Itu Mas. saya lanjutkan untuk latar Latar belakang belakang. permasalahan. Lanjut, Pak Farid. Oke. Latar belakang permasalahan. Permasalahan fasilitas wudhu bukan sekedar persoalan kenyamanan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keselamatan dan kemandirian pengguna. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini yang kita jelaskan, tinggian keran tidak ramah kursi roda, area wudhu licin dan sempit, bahaya untuk lingkungan dan lansia, tidak tersedia handrail atau pegangan, fasilitas belum menerapkan prinsip universal design. Permasalahan kedua, yang pertama adalah ketinggian keran yang tidak ergonomis. Keran yang tidak ergonomis, sebagian besar keran wudhu dirancang untuk pengguna yang berdiri, sehingga pengguna kursi roda atau pengguna dengan keterbatasan gerak tangan harus memaksakan posisi tubuhnya. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan, tapi juga berpotensi menyebabkan cedera pada bahu dan punggung. Yang kedua, lantai yang licin dan area yang sempit. Dalam kondisi basah, lantai wudhu menjadi area dengan risiko kecelakaan tinggi, terutama bagi lansia yang memiliki penurunan kekuatan otot dan keseimbangan tubuh. Masalah yang ketiga adalah ketiadaan handrail atau pegangan. Padahal handrail berfungsi sebagai elemen keselamatan utama untuk membantu pengguna menjaga keseimbangan saat berdiri, duduk, atau berpindah posisi. Selain itu, mayoritas fasilitas wudhu belum menerapkan prinsip universal design, yang berarti desain hanya cocok untuk sebagian pengguna saja. Akibatnya, kelompok disabilitas seringkali merasa terpinggirkan dalam penggunaan fasilitas ibadah.
Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Aris. Oke, terima kasih. Akan saya lanjutkan hasil survei yang menjadi dasar utama dalam perancangan fasilitas wudhu ramah disabilitas. Survei dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi fasilitas wudhu yang ada serta pengalaman pengguna dari berbagai kelompok. Jumlah responden dalam survei ini adalah 20 orang dengan komposisi sebagai berikut: 2 orang takmir masjid, 10 orang jamaah umum, 7 orang lansia, dan 1 orang penyandang disabilitas fisik. Komposisi ini mencerminkan kondisi real di lapangan, di mana jamaah umum dan lansia merupakan pengguna terbanyak fasilitas wudhu. Sementara penyandang disabilitas relatif lebih sedikit, namun memiliki kebutuhan aksesibilitas yang sangat spesifik. Berdasarkan hasil survei pada penyandang disabilitas, responden menyatakan mengalami kesulitan signifikan dalam menjangkau keran wudhu, terutama karena posisi keran yang terlalu tinggi serta tidak tersedianya ruang gerak yang memadai untuk kursi roda. Responden juga menyampaikan bahwa dalam kondisi fasilitas saat ini, wudhu tidak dapat dilakukan secara mandiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Pada kelompok lansia, sebanyak 5 dari 7 responden lansia menyatakan merasa tidak aman saat berwudhu, khususnya akibat lantai yang licin dan ketiadaan handrail. Lansia juga mengungkapkan adanya rasa takut terpeleset sehingga proses wudhu sering dilakukan dengan terburu-buru dan kurang nyaman. Dari kelompok jamaah umum, sebanyak 7 dari 10 responden menyatakan bahwa fasilitas wudhu yang ada belum ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas, meskipun mereka sendiri masih dapat menggunakannya tanpa kesulitan berarti. Hal ini menunjukkan bahwa masalah aksesibilitas tidak hanya dirasakan oleh kelompok disabilitas, tetapi juga disadari oleh pengguna umum. Sementara itu, di takmir masjid, 2 dari 2 responden takmir menyatakan bahwa masjid mereka belum memiliki fasilitas wudhu khusus bagi penyandang disabilitas. Takmir juga mengakui bahwa desain fasilitas wudhu selama ini lebih difokuskan pada kapasitas jamaah dan efisiensi ruang dibandingkan dengan aspek keselamatan dan aksesibilitas. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa 14 dari 20 responden menilai fasilitas wudhu yang ada belum ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara kebutuhan pengguna dan kondisi fasilitas yang tersedia saat ini. Dengan demikian, meskipun jumlah responden penyandang disabilitas hanya 1 orang, hasil survei tetap menunjukkan bahwa kebutuhan aksesibilitas merupakan isu nyata yang perlu direspons selama perancangan fasilitas wudhu yang lebih inklusif, aman, dan ergonomis. Next. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi permasalahan di lapangan dan hasil survei yang telah dilakukan, diketahui bahwa fasilitas wudhu yang ada saat ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna, khususnya lansia dan penyandang disabilitas fisik. Oleh karena itu, diperlukan perumusan masalah yang lebih terarah agar perancangan yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan nyata. Rumusan masalah pertama berkaitan dengan aksesibilitas dan desain fasilitas wudhu. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana merancang fasilitas wudhu yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna dengan keterbatasan fisik tanpa memerlukan bantuan orang lain. Hal ini mencakup penentuan ketinggian keran yang ergonomis, penyediaan ruang gerak yang memadai, serta penghilangan elemen penghalang seperti undakan. Rumusan masalah kedua berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan pengguna. Area wudhu merupakan area basah dengan risiko kecelakaan yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dirumuskan bagaimana desain fasilitas wudhu dapat meminimalkan risiko terpeleset dan kehilangan keseimbangan, sekaligus memberikan kenyamanan postur tubuh agar pengguna dapat berwudhu dengan aman dan tenang. Rumusan masalah ketiga berkaitan dengan kemandirian pengguna dan pendekatan perancangan. Permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana desain fasilitas wudhu dapat mendukung kemandirian pengguna, serta bagaimana metode TRIS dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik desain antara keterbatasan ruang, kebutuhan aksesibilitas, dan tuntutan keselamatan. Dengan perumusan masalah ini, perancangan fasilitas wudhu diharapkan mampu memberikan solusi yang inklusif, aman, dan aplikatif. Silakan dilanjutkan untuk pembahasan.
Ya, tujuan rancangan fasilitas wudhu ramah disabilitas tidak hanya bertujuan memperbaiki bentuk fisik, tetapi juga mengubah cara pandang kita terhadap fasilitas ibadah. Tujuan pertama adalah merancang fasilitas wudhu yang inklusif, artinya fasilitas tersebut dapat digunakan oleh semua orang tanpa perlu diperlakukan khusus. Inklusif di sini bukan berarti membuat fasilitas terpisah, tetapi membuat satu desain yang bisa digunakan bersama oleh pengguna normal, lansia, dan penyandang disabilitas. Tujuan kedua adalah mengurangi resiko kecelakaan. Area wudhu merupakan area basah yang memiliki tingkat resiko tinggi bagi lansia dan penyandang disabilitas. Resiko terpleset bukan hanya menyebabkan luka ringan, tetapi bisa berujung pada cedera serius. Oleh karena itu, dengan harus secara efektif mencegah potensi bahaya, bukan hanya merespon setelah kecelakaan terjadi. Tujuan ketiga adalah meningkatkan kemandirian pengguna. Banyak penyandang disabilitas merasa tidak nyaman harus meminta bantuan orang lain untuk berwudu. Dengan desain yang tepat, pengguna dapat melakukan wudu secara mandiri, yang secara psikologis meningkatkan rasa percaya diri dan martabat mereka sebagai pengguna fasilitas ibadah. Tujuan terakhir adalah menerapkan metode TRIS sebagai pendekatan desain sehingga solusi yang dihasilkan bukan berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan prinsip inovasi yang terstruktur dan dapat bertanggungjawabkan secara ilmiah. Batasan masalah. Penting untuk menegaskan ruang lingkup penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap hasil desain. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada area wudhu, karena inilah yang paling kritis dan sisi keselamatan dan aksesibilitas. Area lain seperti ruang sholat, toilet, atau jalur masuk masjid tidak dibahas secara mendalam, meskipun tetap memiliki keterkaitan secara konseptual. Kedua, kelompok pengguna yang menjadi fokus utama adalah penyandang disabilitas fisik dan lansia. Hal ini mencakup pengguna kursi roda, penggunaan dengan keterbatasan gerak, serta lansia dengan penurunan kekuatan otot dan keseimbangan. Penelitian ini tidak secara spesifik membahas disabilitas sensorik, seperti tunanetra, agar pembahasan tetap fokus dan mendalam. Ketiga, aspek biaya dan konstruksi tidak dianalisis secara detail. Hal ini disengaja karena tujuan utama penelitian adalah menghasilkan konsep desain yang aman, ergonomis, dan aplikatif. Namun demikian, desain tetap dirancang realitas dan memungkinkan untuk diterapkan pada bangunan masjid yang sudah ada. 8. Ide solusi metode TRIS. Metode TRIS digunakan sebagai alat utama untuk menyelesaikan konflik desain. Konflik yang sering muncul adalah antara keterbatasan ruang dengan kebutuhan aksesibilitas, serta antara kesederhanaan desain dengan keamanan pengguna. Prinsip segmentation diterapkan dengan membagi fasilitas wudhu menjadi unit-unit modular. Dengan konsep ini, setiap unit dapat diatur ulang untuk disesuaikan dengan kondisi ruang yang tersedia tanpa mengubah fungsi utama fasilitas. Keluar ya? Lanjut. Prinsip ergonomis diterapkan dengan menyesuaikan ketinggian kran, jarak antara elemen, dan posisi pengguna berdasarkan keterbatasan fisik pengguna. Tujuannya adalah agar pengguna tidak perlu memaksakan postur tubuh yang berisiko. Prinsip dinamis diwujudkan sebagai desain yang fleksibel dan adaptif, sehingga dapat digunakan oleh pengguna dengan berbagai posisi tubuh.
baik berdiri, duduk, maupun menggunakan kursi roda. Yang ketiga, prinsip safety menjadi prioritas utama dengan penambahan handrail, permukaan lantai anti-slip, serta menghilangkan undakan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Dengan penerapan prinsip-prinsip TRIS ini, desain tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga solusi inovatif yang sistematis. Oke, bisa dilanjutkan. Oke, untuk slide selanjutnya. Desain fasilitas wudhu ini bekerja ketika digunakan secara nyata oleh pengguna, khususnya penyandang disabilitas fisik dan lansia. Pertama, dari sisi akses masuk, area wudhu dirancang tanpa undakan dan perbedaan ketinggian lantai. Hal ini sangat penting karena undakan kecil sekalipun dapat menjadi penghalang serius bagi pengguna kursi roda dan berisiko menyebabkan tersandung bagi lansia. Dengan lantai yang rata, pengguna dapat masuk ke area wudhu dengan aman dan tanpa hambatan. Dan yang kedua, dari sisi posisi dan ketinggian keran ditempatkan pada ketinggian yang dapat dijangkau dari posisi duduk. Penempatan ini mempertimbangkan keterbatasan jangkauan tangan pengguna kursi roda maupun pengguna dengan keterbatasan sendi. Dengan demikian, pengguna tidak perlu membungkuk berlebihan atau mengangkat tangan terlalu tinggi, yang dapat menyebabkan kelelahan dan nyeri otot. Dan yang ketiga, pengaturan ruang gerak menjadi perhatian utama. Area di sekitar kran dibuat cukup luas untuk memungkinkan manuver kursi roda, termasuk saat berputar atau memposisikan diri. Ruang yang luas ini juga membantu pengguna berdiri agar dapat menyesuaikan posisi kaki dan tubuh dengan lebih stabil. Keempat, keberadaan handrail di sisi kanan dan kiri berfungsi sebagai elemen pendukung utama. Handrail ini membantu pengguna menjaga keseimbangan saat membasuh anggota tubuh, berpindah posisi, maupun saat hendak meninggalkan area wudhu. Untuk lansia, handrail memberikan rasa aman dan mengurangi ketakutan akan terpeleset. Kelima, dari sisi alur penggunaan, seluruh rangkaian wudhu dapat dilakukan secara berurutan dan logis, tanpa perlu berpindah tempat yang berisiko. Hal ini membuat proses wudhu menjadi lebih aman, efisien, dan nyaman. Dengan demikian, desain dan cara kerja fasilitas wudhu ini dirancang agar pengguna dapat berwudhu secara mandiri, aman, dan bermartabat tanpa bantuan orang lain. Untuk slide selanjutnya. Keunggulan desain. Keunggulan pertama adalah peningkatan keselamatan pengguna secara signifikan. Dengan lantai anti-slip, handrail, serta penghilang undakan, potensi kecelakaan seperti terpeleset dan jatuh dapat diminimalkan. Ini sangat penting bagi lansia dan penyandang disabilitas yang memiliki risiko cedera lebih tinggi. Keunggulan kedua adalah kenyamanan penggunaan. Desain ergonomis memungkinkan pengguna melakukan wudhu tanpa rasa sakit, tanpa kelelahan berlebih, dan tanpa posisi tubuh yang tidak alami. Kenyamanan ini berdampak langsung pada kualitas ibadah karena pengguna dapat fokus dan tenang. Keunggulan ketiga adalah sifat inklusif desain. Satu unit fasilitas dapat digunakan berbagai kelompok pengguna tanpa perlu pemisahan fasilitas khusus. Hal ini menciptakan lingkungan ibadah yang lebih setara dan tidak diskriminatif. Dan keunggulan yang keempat adalah kemudahan implementasi. Desain ini tidak memerlukan teknologi rumit dan dapat diterapkan baik pada masjid baru maupun masjid yang sudah ada. Dengan penyesuaian kesederhanaan, fasilitas selama dapat ditingkatkan menjadi lebih ramah disabilitas. Selain itu, desain ini juga bersifat adaptif dan berkelanjutan, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan di masa depan tanpa mengubah konsep dasarnya. Untuk penyampaian selanjutnya, dipersilakan. Baik, saya lanjutkan. Untuk kesimpulan, berdasarkan seluruh tahapan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fasilitas wudhu ramah disabilitas merupakan kebutuhan nyata dan mendesak dalam penyediaan fasilitas ibadah, khususnya di masjid sebagai ruang publik.
Kondisi fasilitas wudhu yang ada saat ini pada umumnya masih berorientasi pada pengguna dengan kemampuan fisik normal, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan lansia dan penyandang disabilitas fisik. Hasil identifikasi permasalahan dan survei pengguna menunjukkan bahwa aspek-aspek sederhana seperti ketinggian kran, kondisi lantai, ketersediaan handrail, dan ruang gerak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keselamatan, kenyamanan, dan kemandirian pengguna. Ketidaksesuaian pada aspek-aspek tersebut tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan ketergantungan pada bantuan orang lain. Penerapan metode TRIS dalam perancangan terbukti efektif dalam membantu menyelesaikan konflik desain yang ada, khususnya antara keterbatasan ruang, tuntutan aksesibilitas, dan kebutuhan keselamatan. Melalui prinsip-prinsip TRIS seperti segmentation, ergonomis, dinamis, dan safety, diperoleh solusi desain yang inovatif, sistematis, dan aplikatif, tanpa memerlukan teknologi yang kompleks atau perubahan struktural besar. Desain fasilitas wudhu yang diusulkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian pengguna, sehingga lansia dan penyandang disabilitas dapat melakukan wudhu secara mandiri, aman, dan bermartabat. Selain itu, desain ini bersifat inklusif karena dapat digunakan oleh seluruh jamaah tanpa perlu pemisahan fasilitas khusus, serta fleksibel untuk diterapkan baik pada masjid baru maupun masjid yang sudah ada. Dengan demikian, perancangan fasilitas wudhu ramah disabilitas berbasis metode TRIS tidak hanya memberikan solusi teknis, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman pengguna dalam fasilitas ibadah. Desain ini layak dijadikan referensi dan acuan dalam pengembangan standar fasilitas wudhu yang lebih aman, nyaman, dan inklusif di masa mendatang. Baik, untuk presentasi dari kelompok 5 untuk rancangan fasilitas wudhu ramah disabilitas berbasis TRIS selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.